Halo semuanya, selamat datang bareng aku Adriano Emmanuel dan di kali ini aku akan membahas yaitu data security yang ada di aplikasi Telegram. Kayak gitu. Jadi Telegram ini sebuah aplikasi pengiriman pesan kayak WhatsApp gitu dan diciptakan oleh dua orang bersaudara ini yaitu Nikolai Durov yang kiri dan juga Pavel Durov yang kanan gitu ya. Jadi diciptakan luncur sekitar bulan Agustus 2013 dan tujuannya tuh simple gitu. Jadi dia mau ngasih aplikasi pengiriman pesan yang punya keamanan terus cepat juga dan ringan gitu maksudnya dan juga bisa diandalin gitu keamanannya dan ya diciptakan juga sebagai alternatif jadi dari aplikasi-aplikasi lain kayak WhatsApp, apalagi ya Facebook Messenger gitu-gitu yang lumayan berat notabene nya. Telegram ini juga tidak ada ads ya, jadi tidak ada iklan, jadi nggak menarik biaya lewat iklan gitu, beda dengan kayak mungkin ada aplikasi pesan yang lain yang aku nggak tahu tapi nggak menarik biaya sama sekali untuk di Telegram ini gitu. Nah, untuk data security-nya gimana? Telegram ini sendiri menyediakan end-to-end encryption seperti biasa. Kalau di WhatsApp itu juga ada di pesan biasa gitu. Jadi misalkan kalian mengirim pesan ke teman, ke keluarga di WhatsApp, itu ada end-to-end encryption-nya. Jadi kalau kalian lihat sendiri, kalian buka, itu ada tulisannya kayak gitu. Ada key-nya juga, end-to-end encryption key-nya gitu. Terus tapi di Telegram dia ada dua tipe enkripsi, yang biasa, enkripsi biasa dan juga ada end-to-end encryption. Tapi kalau di Telegram end-to-end encryption-nya itu cuman bekerja di secret chats gitu dan yang itu yang bisa hilang gitu. Jadi bedanya apa sih antara end-to-end encryption dan juga encryption yang biasa atau client server encryption yang biasa itu. Nah, end-to-end encryption ini misalkan ada dua pengguna dalam sebuah aplikasi. Aplikasi ini yang menyediakan platform untuk dua pengguna ini saling terhubung lewat mereka mengirim pesan gitu-gitu. Platformnya, aplikasinya itu nggak bisa ngelihat gitu. Jadi yang bisa ngelihat adalah dua orang ini. Jadi ketika dia mengirim pesan ada enkripsi, terus juga pasti penerima ini juga dia menerima ada kode enkripsinya. Jadi pesan ini yang dikirim itu cuma bisa dibuka oleh penerima yang punya kode yang udah ditentukan di awal kayak gitu. Jadi sebagai kayak pintu akses gitu lah kurang lebih. Jadi itu adalah sistem end to end encryption. Tapi kalau encryption yang biasa ya misalkan aku ngirim pesan biasa, kalau di Telegram itu encryption biasa nggak ada end to end. Ketika mengirim pesan biasa terus nanti akan masuk ke server dan di server itu akan di decrypt gitu. Jadi pesan antara pengguna ke server ke cloud itu dia akan di decrypt terlebih dahulu terus baru dikirim. Jadi cloud ini bisa baca pesan kita apa kalau di Telegram yang biasa. Kalau di secret chat end to end, kayak di WhatsApp chat yang biasa tuh end to end juga. Kayak gitu. Jadi kekurangannya memang kalau ada yang client server encryption ya bisa ketika dibobol orang yang bisa membobol cloudnya atau servernya itu bisa ngeliat pesan-pesan pengguna-penggunanya. Kekurangannya itu doang sih. Nah, terus kalau untuk protokol yang dipakai di Telegram ini apa? Mereka bikin yang namanya MT protokol. Jadi kombinasi antara 4 protokol yang ada di dunia sekarang. Ada AES-256, RSA-2048, SHA-256 dan juga terakhir Diffie-Hellman Key Exchange. Jadi AES-256 ini ya sistem enkripsi dengan basisnya 256 bit gitu. Jadi ketika ada pesan, ada inputan dirubah untuk jadi sandi. Nah, yang AES-256 ini dalam protokol ini dipakai Telegram untuk menenkripsi pesannya mereka. Oke. Terus kedua ada RSA 2048, kurang lebih sama dengan yang atasnya yang AES-256. Bedanya yang 2048 ini dia pakai 2048 bit. Jadi itu panjang banget untuk enkripsinya dan ini bukan digunakan untuk pesannya, tapi dipakai untuk menenkripsi authentication key-nya gitu. Jadi kan tadi ada end to end-nya, ada enkripsinya gitu. Jadi ini untuk verifikasi bener gak nih yang dikirim ini sesuai lah kodenya dengan kode penerimanya gitu. Jadi ketika ngirim pesan ada kode penerima yang harus sama, jadi dicek pakai ini. Jadi kode autentifikasinya itu juga dibalur dengan RSA 2048 ini. Nah, kemudian ada SHA 256 ini untuk hashing. Jadi juga untuk kayak dari lanjutan dari AES-256 sama-sama 256 bit dan juga merubah sebuah pesan dari inputan itu di hashing gitu. Jadi kalau tahu juga di blockchain itu di hashing untuk sebagai pengunci antar blok gitu ya. Jadi sebuah password untuk memastikan jadi data yang dikirim itu tetap terjaga gitu, kualitasnya nggak ada
perubahan dan segala macam yang jadi data itu akan sangat sulit dirubah gitu. Dan terakhir ada Diffie-Hellman Key Exchange. Jadi ini sistem untuk memberikan koneksi aman yang dibuat jadi logika algoritma matematika untuk memberikan koneksi aman antara dua pengguna. Jadi kayak end-to-end encryption, balik lagi, jadi enkripsi yang aman untuk dua pengguna ini di lingkungan yang internet publik gitu. Jadi ketika kita pakai wifi publik itu kan ada rentan, kita bisa, perangkat kita yang kita konekin itu bisa kehack. Jadi dengan adanya Diffie-Hellman Key Exchange ini, dia juga memastikan bahwa pengguna ini tetap, dua pengguna yang saling komunikasi ini bisa tetap terjaga keamanannya dan bisa terverifikasi lewat algoritma matematika ini gitu. Jadi walaupun ada di koneksi publik, keamanan mereka itu masih bisa dipastikan itu aman. Jadi kurang lebih itu yang dipakai Telegram. Dan alasan juga aku kenapa pilih Telegram, karena tujuan dari penggunanya itu sendiri nggak cuma menciptakan alternatif, nggak cuma bikin aplikasi yang sederhana, tapi dia mau bikin aplikasi yang ad free, yang tidak menarik biaya sama sekali dari penggunanya. Jadi biaya yang dari mana itu katanya dari kantong si Pavel Durov ya, yang foto yang kanan tadi. Jadi dia tuh tujuannya ya untuk ngasih itu, dan juga untuk biaya sendiri tuh ada premium subscription ya kalau nggak salah. Dan aku sebenarnya nggak terlalu tahu apakah memang ada atau enggak di Telegram. Jadi mereka menyediakan juga premium gitulah, cuman aku nggak tahu gimana cara mengaksesnya. Jadi kurang lebih seperti itu dari video ini. Ada Telegram Premium dan bayarnya 59.000 per bulan gitu. Jadi ada bonus-bonus yang lain sebenarnya nggak terlalu perlu juga. Dan kalau kita beli sebenarnya untuk sebagai dukungan kita ke Telegram gitu aja sih. Jadi sekian dari video kali ini, semoga teman-teman bisa juga paham tentang sistem enkripsi yang ada di Telegram. Mereka bikin MT protokol yang menggabungkan 4 protokol ini menjadi sebuah protokol mereka. Jadi digabungin, ini dipakai untuk ini, dipakai untuk itu, dan segala macamnya. Jadi terima kasih udah nonton. Like boleh, jangan lupa Saweria seperti biasa, link ada di bawah teman-teman ya. Ciao. Oh iya, jangan lupa ada thank you-nya juga nih. Thank you so much, presented by me. Terima kasih udah nonton.